Ya, selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Dalam kita bermeditasi, terutama meditasi yang kita praktikkan, ada 4 hal yang juga tidak bisa dipisahkan. Artinya meditasi yang kita praktikkan berhubungan dengan 4 hal ini. Yang pertama adalah meditasi ini adalah untuk memahami secara jelas, secara menyeluruh permasalahan yang ada pada setiap manusia. Yang tidak lain adalah duka atau penderitaan. Yang kedua, meditasi juga yang dipraktikkan ini adalah untuk mengetahui dan melenyapkan sebab-sebab yang memunculkan atau menimbulkan duka, penderitaan. Yang ketiga, meditasi ini adalah juga sebagai alat untuk memadamkan, melenyapkan duka atau penderitaan itu sendiri dengan cara melenyapkan sebabnya. Dan meditasi ini juga harus berhubungan, tidak bisa dipisahkan dengan jalan yang membawa pada padamnya penderitaan. 4 hal ini tidak bisa dipisahkan dari meditasi yang kita praktikkan. Yang pertama adalah untuk mengetahui secara jelas, secara menyeluruh permasalahan kita, yaitu penderitaan. Mengapa? Karena meditasi yang kita praktikkan adalah untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing. Bukan untuk melihat orang lain, tetapi untuk melihat ke dalam batin kita masing-masing. Sehingga pada saat melihat ke dalam diri kita masing-masing, melihat batin kita masing-masing, yang kita lihat yang pertama adalah kita akan melihat penderitaan. Itulah kenapa pada saat awal saja Anda bermeditasi, penderitaan sudah mulai muncul. Kakinya pegal-pegal, punggungnya sakit, badannya sakit, merasa tidak nyaman. Itu adalah yang kita lihat. Kenapa itu dilihat? Kenapa sebelumnya tidak terlihat? Sebelumnya terlihat, tetapi tidak jelas. Karena seperti yang telah disampaikan, sebelum seseorang bermeditasi, betul-betul melihat ke dalam batinnya, saat berhadapan dengan penderitaan, biasanya langsung ditutupi dengan kesenangan. Maka tidak terlihat dengan jelas. Namun di sini ketika melihat penderitaan, itu dihadapi. Tidak lari dari penderitaan. Rasa bosan muncul, dihadapi. Rasa sakit muncul, juga dihadapi. Dan itu adalah hal yang baik. Karena ini juga adalah tahap awal untuk memahami, oh ternyata benar bahwa hidup kita didera oleh penderitaan. Sang Buddha pernah menyampaikan bahwa kehidupan manusia itu seperti seekor ikan yang berada di dalam kolam. Yang kemudian ikan tersebut
diambil, dikeluarkan, dan dilempar ke daratan. Apa yang terjadi? Menggelepar, merasakan kesakitan karena tidak bisa bernafas. Kita juga sama. Pada saat kita berada di tengah-tengah berbagai macam kenikmatan indrawi, kita itu seperti ikan yang berada di kolam. Rasanya nyaman, rasanya enak. All is well. Kan begitu kan? Umat Buddha atau siapapun yang sering mendengarkan para motivator pasti akan mengatakan all is well. Iya, ketika hidup di tengah-tengah kenikmatan indrawi. Memang rasanya semuanya itu baik-baik saja, nggak ada masalah. Seperti ikan di dalam kolam. Dia cukup oksigen, cukup makan, dia bebas untuk melakukan apa saja, maka everything is fine, all is well. Kelihatannya semuanya baik-baik saja. Tapi begitu dilempar ke daratan, baru tahu rasa. Kekurangan oksigen, menderita, menggelepar. Nah seperti itu ketika seseorang hidup di dalam kenikmatan indrawi seperti tadi. Bosan sedikit ditutupi dengan kesenangan. Maka seakan-akan tidak ada penderitaan. Kalaupun ada, rasanya tidak signifikan. Karena apapun bisa dia lakukan untuk bersenang-senang. Tapi begitu dilempar ke daratan meditasi. Nah ini, seperti ikan dilempar ke daratan, itu seperti seseorang yang dilempar ke daratan meditasi. Apakah itu meditasi untuk memperoleh ketenangan atau kebijaksanaan, baru kemudian akan merasakan, akan mengalami berbagai macam penderitaan itu terlihat. Dan awalnya yang tampak adalah penderitaan yang memang secara intrinsik adalah penderitaan. Kaki sakit, punggung pegal, dan lain sebagainya. Yang memang semua orang paham, semua orang tahu bahwa itu adalah penderitaan. Nah, lama-kelamaan dengan bermeditasi akan melihat pula bahwa segala sesuatu termasuk yang menyenangkan, yang memberikan kebahagiaan, kedamaian batin sekalipun, ternyata tidak kekal. Pasti berubah. Tidak bisa dipertahankan. Sebentar bahagia, lenyap, kemudian muncul ketidakbahagiaan. Muncul rasa yang tidak menyenangkan. Kemudian lenyap lagi, bahagia lagi. Kemudian lenyap, tidak menyenangkan lagi. Dan terus demikian. Bahkan ketika bermeditasi mendapatkan kedamaian sekalipun, ternyata itu pun juga tidak kekal. Maka kemudian pemahaman semakin berkembang. Oh ternyata yang memberikan kebahagiaan sekalipun juga akan berubah. Tidak memberikan kepuasan yang sebenarnya. Dan karena tidak bisa bertahan, tidak memberikan kepuasan yang sebenarnya, itu pun terlihat sebagai duka penderitaan. Maka tidak hanya yang memang tidak menyenangkan, yang semua orang tahu itu penderitaan, tetapi kebanyakan walaupun tahu, tetap tidak peduli. Nah dalam meditasi, setelah tahu itu sebagai penderitaan, tidak hanya berhenti di sana. Ternyata yang membahagiakan, yang menyenangkan juga karena tidak kekal, itu juga terlihat sebagai duka, sebagai penderitaan. Maka penderitaan di sini
itu tidak hanya berkenaan dengan yang tidak menyenangkan. Bahkan yang menyenangkan sekalipun karena terlihat, tertampak, dan memang realitasnya adalah berubah, tidak kekal, maka itu pun juga disebut sebagai atau bagian dari penderitaan. Dan itu terlihat dengan jelas dalam bermeditasi. Nah, seiring dengan waktu pun, seiring dengan melihat penderitaan, baik itu yang tidak menyenangkan ataupun yang menyenangkan, ketika bermeditasi juga orang akan mulai melihat apa yang sesungguhnya menjadi penyebab mengapa seseorang menderita. Dan akan terlihat ternyata yang membuat atau menimbulkan seseorang menderita adalah kotoran batinnya sendiri. Yang salah satunya adalah nafsu keinginannya sendiri. Itu yang menyebabkan penderitaan. Karena perubahan itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tidak bisa kita ingkari. Apakah itu berkenaan dengan jasmani yang sudah disampaikan, atau berkenaan dengan perasaan, persepsi, bentuk-bentuk pikiran, termasuk kesadaran dalam konteks batin yang mengetahui, itu memang sifatnya berubah, tidak bisa dipertahankan. Tetapi karena nafsu keinginan, maka disitulah muncul penderitaan. Karena kita inginnya yang senang-senang saja, inginnya yang damai-damai saja, inginnya yang terkonsentrasi saja, maka begitu perubahan terjadi, menderita. Maka orang bermeditasi, ada kalanya terkadang lebih menderita daripada orang yang tidak bermeditasi. Benar tidak? Setuju. Kenapa kok bisa lebih menderita kadangkala? Saat bermeditasi, mendapatkan ketenangan dalam meditasi, kedamaian dalam meditasi. Tanpa disadari, muncul tanha, muncul nafsu keinginan untuk menggenggam, untuk melekat. Sepanjang hari dicari-cari. Pagi mendapatkan ketenangan, kemudian sepanjang hari sampai malam dicari-cari. Betul-betul menderita itu. Kenapa? Nafsu keinginan. Tetapi lama-kelamaan juga akhirnya paham juga. Ya kan, ketika orang kemudian tidak gentar, tidak berhenti di jalan, walaupun demikian barangkali menderita sehari, menderita 2 hari karena mencari-cari ketenangan, lama-kelamaan juga tahu juga, oh ternyata saya menderita karena keinginan saya sendiri. Maka orang demikian yang bermeditasi tetap melihat ke dalam batinnya, walaupun dengan berbagai macam pengalaman yang tidak menyenangkan sekalipun, akan tahu. Ternyata yang membuat saya menderita adalah nafsu keinginan. Apakah keinginan untuk menggenggam, melekati yang menyenangkan, atau keinginan untuk menolak, untuk membenci, untuk lari dari yang tidak menyenangkan. Maka sesungguhnya tanha, nafsu keinginan ini, maka ada 3 secara garis besar. Ada nafsu keinginan untuk menikmati berbagai macam kesenangan indrawi, itu yang paling kasar, dan itu yang paling dicari oleh kebanyakan orang, kebanyakan makhluk, tidak hanya manusia. Dan juga ada nafsu keinginan yang berkenaan dengan ingin menjadi, atau ingin bertahan, ingin tetap eksis. Biasanya kalau itu menyenangkan. Dan apapun itu, tidak hanya sekedar berkenaan dengan kesenangan indrawi. Termasuk punya gagasan, punya ide, punya ketenangan, punya kedamaian.
kemudian ingin mempertahankan, ingin tetap ada di sana, menolak ketidakkekalan, itu adalah juga nafsu keinginan. Ya makanya kenapa banyak orang bertengkar tidak hanya sekadar karena kenikmatan indrawi. Bertengkar karena apa? Gagasan, karena ide, karena keyakinan, karena kepercayaan, bahkan karena agama. Bisa bertengkar, kenapa? Karena keinginan di sini tidak hanya berkenaan dengan kenikmatan indrawi, termasuk apapun yang kita ingin mempertahankan, ketika itu dilakukan, pasti ujung-ujungnya akhirnya adalah penderitaan yang muncul. Nah, tetapi ini akan diketahui ketika kita bermeditasi. Makanya salah satu kotoran batin yang kita harus mengenali dalam batin kita yang menjadi penyebab penderitaan adalah kekeras kepalaan. Keras kepala. Itu juga kotoran batin, keras kepala. Jadi mempertahankan gagasannya, mempertahankan idenya, walaupun seandainya itu benar sekalipun, ketika di situ ada kemelekatan untuk mempertahankan keras kepala di sana, itu juga sebab penderitaan. Maka ada kalanya, walaupun kita benar, jangan berusaha sekeras hati untuk mempertahankan bahwa kita benar. Menderita sendiri. Ya kan, menderita sendiri. Ya sudah, benar sebagai benar. Tapi kalau kita berusaha kemana-mana untuk memperjuangkan bahwa kita benar, menderita sendiri. Karena itu juga bagian dari nafsu keinginan yang harus kita sadari. Dan tidak hanya demikian, nafsu keinginan untuk tidak menjadi. Termasuk adalah kebencian, ketidaksukaan, penolakan. Kalau di dalam filsafat zaman kuno, itu ada para mereka pertapa yang punya pandangan yang disebut uccedatidi. Pandangan bahwasanya setelah kematian tidak ada kelahiran, semuanya lenyap. Nah itu juga bagian dari keinginan untuk demikian pun, itu juga bagian dari sebab penderitaan. Tetapi yang paling simpel sederhana yang sering kita alami, kita rasakan adalah penolakan, kebencian, ketidaksukaan. Menolak apa yang tidak menyenangkan, yang tidak sesuai dengan ide kita, gagasan kita, ada nafsu keinginan di sana, itu juga adalah sebab penderitaan. Nah, itu akan terlihat dengan jelas pada saat kita bermeditasi. Kita bisa melihat bahwa penolakan dan juga kemelekatan, artinya kesenangan untuk mendapatkan, itu terus ada, seakan-akan terus ada dalam batin kita. Suka dan tidak suka. Itulah kenapa kemudian melihat bahwasanya yang menyebabkan kita menderita adalah nafsu keinginan demikian. Maka dalam bermeditasi, lagi dan lagi kita mengarahkan batin kita untuk pada akhirnya memperhatikan objek, memperhatikan apapun fenomena tanpa memunculkan suka maupun tidak suka. Sang Buddha pernah menyampaikan, sebenarnya kemarin saya menyampaikan ada 3 hal yang tidak bisa dipisahkan. Masih ingat kan? Dalam meditasi, pandangan benar, perhatian benar, daya upaya benar, semangat yang benar. 3 hal ini sesungguhnya dilakukan untuk mengarahkan batin pada akhirnya untuk menjadi seimbang, melenyapkan suka maupun tidak suka. Disebut Vinaya Loke Abhija Domanasang. Jadi meninggalkan
abija dan domanasa. Abija adalah keserakahan, domanasa adalah kebencian. Dengan frasa atau kata yang lebih sederhana, meninggalkan suka dan tidak suka terhadap dunia atau terhadap apapun pengalaman yang dialami. Meninggalkan suka dan tidak suka, batin seimbang. Karena tahu bahwasanya suka dengan apapun itu, fenomena apapun yang dialami, itu adalah keserakahan. Itu adalah nafsu, keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi. Kalau itu adalah berkenaan dengan kenikmatan indrawi, atau itu adalah bawa tanha, atau nafsu keinginan untuk terus ada, terus eksis. Dan ketika ada kebencian, ketidaksukaan, penolakan, itu adalah juga kotoran batin, keinginan untuk menolak. Maka pada akhirnya kita membawa batin dengan adanya pandangan benar, tetap hidup berkesadaran, berperhatian, punya semangat untuk melenyapkan apa yang buruk, mengembangkan apa yang baik. Di situ adalah supaya batin menjadi seimbang untuk melenyapkan suka maupun tidak suka. Maka dalam meditasi selalu diarahkan untuk seimbang. Tapi sebentar kemudian, karena batin ini juga masih perlu dilatih, mungkin pada saat kita mengamati objek, ada beberapa momen, mungkin beberapa detik, batin seimbang. Betul-betul bisa melihat sebagaimana adanya. Tidak ada suka maupun tidak suka. Tapi setelah beberapa detik, mulai bereaksi lagi. Gak apa-apa, ketika bereaksi, disadari lagi. Di balik itu, karena sudah ada pemahaman, ini pun juga tidak layak, tidak patut dilekati. Maka kemudian, batin seimbang lagi. Tapi beberapa momen kemudian, bereaksi lagi. Nggak apa-apa, disadari lagi. Nanti seimbang lagi. Sehingga lama-kelamaan kekuatan batin yang seimbang itu akan semakin bertambah. Akan jedanya atau waktunya akan semakin bertambah. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, batin juga cenderung menjadi seimbang. Tidak mudah terseret oleh ketidaksukaan ataupun terseret oleh kesukaan. Batin menjadi cenderung seimbang. Nah, itu juga manfaat dari bermeditasi. Walaupun seandainya belum mencapai padamnya secara total penderitaan, tetapi itu adalah jalan. Jalan yang membawa pada akhirnya adalah padamnya total penderitaan. Membawa batin untuk seimbang. Tidak terseret oleh suka maupun tidak suka, karena ini adalah yang menyebabkan kita menderita. Dan itu terlihat dengan lebih jelas dan semakin jelas saat kita melihat ke dalam batin kita dalam meditasi. Nah, yang keempat juga berasosiasi dengan jalan yang membawa kepada padamnya penderitaan. Yang tidak lain, meditasi itu adalah jalan. Jadi tentu dalam jalan ini ada pandangan benar. Kalau seseorang sudah punya pandangan benar, seperti yang tadi malam sudah disampaikan, setidaknya melihat bahwa keserakahan, kebencian, suka dan tidak suka yang itu muncul dari ketidaktahuan, dan itu adalah tanha nafsu keinginan, adalah sebab penderitaan. Dan kemudian ketika itu lenyap, maka penderitaan juga lenyap. Maka dengan pandangan benar yang seperti ini, seseorang akan memiliki cara berpikir yang benar. Nah, cara berpikir yang benar. Jadi pikirannya tidak sesat. Maka cara berpikirnya pun akan terus mengarahkan kepada hal-hal yang membawa kepada berkurangnya, lenyapnya sebab penderitaan.
Dan di saat yang sama, cara berpikirnya juga akan terarah kepada hal-hal yang membawa berkembangnya sebab-sebab yang memunculkan atau membawa kepada pembebasan. Nah, kalau pandangannya sudah benar, cara berpikir sudah benar, maka ucapannya juga menjadi benar. Maka dalam meditasi ini akan tahu persis, alih-alih berbicara satu sama lain, lebih mempertahankan noble silence. Kalaupun seandainya berbicara pun juga berbicara yang bermanfaat. Tetapi bahkan ketika berbicara yang bermanfaat sekalipun, kalau berbicara terus, lama-kelamaan menjadi tidak bermanfaat. Biasanya begitu kan? Awalnya, dengan alasan, dengan dalih, yuk kita berbicara hal yang baik, yang bermanfaat. Tapi lama-kelamaan yang muncul apa? Ego sendiri. Oh, saya sudah begini loh. Nah, begitu. Ini pengalaman saya. Lama-kelamaan sudah keakuan yang muncul. Ego yang muncul, ingin apa? Ingin eksis. Lagi-lagi, itu adalah nafsu keinginan yang menjadi penyebab penderitaan. Terperosok lagi. Makanya, walaupun dalam kita mengembangkan batin, dua hal itu bisa dilakukan. Disebut ariyatun hibawa atau dhammakataya. Jadi noble silence atau berbicara hal-hal yang bermanfaat, tetapi yang menjadi pilihan pertama adalah noble silence. Selama kita bisa diam mulia memperhatikan batin kita, itu yang paling dianjurkan. Berbicara hal yang bermanfaat kalau memang dibutuhkan sekali. Kalau tidak dibutuhkan, diam mulia. Nah, itu yang dianjurkan. Kalau orang punya pandangan benar, punya cara berpikir yang benar, maka kalaupun seandainya berbicara, pasti berbicara yang benar. Dan dia pun juga akan berbuat yang benar. Kalau cara berbicaranya benar, cara berbuat menggunakan jasmani juga benar, yang itu muncul dari pandangan benar, cara berpikir benar, kalaupun dia memiliki cara hidup, mata pencaharian itu juga menjadi benar. Karena tidak mungkin dia akan menipu. Ya kan? Tidak mungkin dia akan kemudian membunuh, melukai. Tidak mungkin. Sehingga cara hidupnya juga menjadi benar. Nah, kalau semua ini benar, maka arah dari upaya-upaya dia itu juga menjadi benar. Arahnya apa? Melenyapkan apa yang buruk, mencegah yang buruk yang belum muncul supaya tidak muncul, mengembangkan apa yang baik yang memang sudah ada, dan memunculkan apa yang baik yang memang belum ada dan harus dimunculkan. Maka upaya dia menjadi benar. Kalau dia senantiasa hidup dengan daya upaya benar, di situ saja dia sudah mempraktikkan perhatian yang benar. Dia akan berhati-hati. Karena tidak mungkin orang yang berperhatian yang benar, punya perhatian yang benar, punya kewaspadaan yang benar, kalau dia tidak melakukan upaya-upaya yang benar. Dan kalau tujuh hal ini ada, kalaupun nanti kemudian muncul batin yang tenang, batin yang teguh, itu disebut sebagai ketenangan yang benar. Keteguhan batin yang benar, konsentrasi yang benar. Dan sesungguhnya meditasi adalah pengembangan 8 ini. Orang bermeditasi adalah untuk memunculkan pandangan benar. Dengan pengalamannya sendiri, tahu ini adalah penderitaan. Tidak hanya yang tidak menyenangkan saja, bahkan yang menyenangkan sekalipun, itu juga adalah penderitaan. Melihat ke dalam batinnya, itu adalah pandangan benar. Tahu, ini adalah sebab penderitaan. Segala bentuk pikiran-pikiran yang buruk, ini adalah sebab penderitaan. Dia tahu, dan itu adalah pandangan benar.
Dan melihat bahwa ketika pikiran-pikiran yang buruk ini sedikit demi sedikit dilenyapkan, ini adalah cara untuk memadamkan penderitaan. Dan memiliki pandangan demikian, itu adalah pandangan benar. Nah, sehingga dengan pandangan benar, maka cara berpikir seorang yogi, seorang pemeditator juga menjadi benar. Dan kesemuanya menjadi benar. Dan kalau kemarin saya mengatakan daya upaya benar, itulah juga bagian dari meditasi. Daya upayanya menjadi benar. Dia akan hidup berperhatian, waspada. Dan kalau hal-hal ini dilakukan, batin menjadi tenang. Dan tenangnya adalah tenang yang benar. Karena bisa saja orang menjadi tenang tetapi tidak benar. Nah, tetapi kalau tenangnya adalah karena lenyapnya kotoran batin, berkurangnya kotoran batin, itu menjadi benar, ketenangan yang benar. Kalau ketenangannya disebabkan karena dia berbuat jahat, tidak ketahuan, maka dia menjadi tenang. Ada juga kan? Atau mungkin dia berbuat jahat, kemudian masuk ke ranah hukum, dia menang, udah menjadi tenang kan? Itu bukan ketenangan yang dimaksud. Ketenangan di sini adalah karena lenyapnya kotoran batin. Nah, sehingga sekali lagi meditasi yang dipraktikkan adalah tidak bisa dipisahkan dari 4 hal ini. Ketika itu dilakukan dengan benar. Dan sesungguhnya 4 hal ini adalah inti ajaran Sang Buddha. Wah, ini yang beragama Katolik, yang Islam kok ikut praktek juga ya. Mempraktekkan inti ajaran Sang Buddha. Kenapa? Mengetahui duka penderitaan, mengetahui sebabnya, mengetahui padamnya dan juga jalannya. Wah, ikut praktek juga ya. Yang Buddhis mungkin makan kalah. Kalau yang tidak pernah bermeditasi. Ya, itulah satu tambahan yang harus saya sampaikan agar dalam kita bermeditasi selalu berasosiasi dengan inti yang diajarkan oleh Sang Buddha, yaitu untuk melihat ke dalam batin kita, untuk melihat permasalahan setiap manusia, melihat sebabnya, memadamkan permasalahan tersebut dengan jalan yang tidak lain adalah meditasi itu sendiri. Meditasi yang benar, meditasi yang sesuai dengan jalan mulia berunsur 8. Dan itu juga patut untuk kita pahami.